Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini, Bapak akan menyampaikan materi kompetensi dasar kita yang terakhir untuk materi PPKN kelas 11 di semester genap, yakni materi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Akan ada 4 pokok bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Akan tetapi, sebelum kita memulai pokok bahasan tersebut, Bapak akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah agar peserta didik memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Oke, itu tujuan pembelajaran kita. Kita akan segera memasuki pokok bahasan yang pertama, yakni makna persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, berbicara makna persatuan dan kesatuan bangsa, kita awali terlebih dahulu dengan konsep persatuan dan kesatuan. Nah, ketika kita melihat konsep persatuan dan kesatuan, kita cermati dengan seksama, maka kita akan menemukan satu redaksi kalimat yang sama, yaitu satu, baik pada persatuan maupun pada kesatuan. Nah, satu di sini dimaknai adalah utuh, tidak terpecah belah. Dengan demikian, makna persatuan dan kesatuan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan adalah bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam menjadi satu kesatuan yang utuh. Bersatunya berbagai corak yang beraneka ragam di sini tidak lain menandakan bahwa masyarakat kita yang multikultural, masyarakat kita yang majemuk, yang terdiri dari berbagai macam suku, agama, bangsa, ras, dan sebagainya, tetapi dipandang horizontal, dipandang sama dalam wadah yang sama bernama Indonesia. Oke, itu yang bisa Bapak jelaskan berkaitan dengan makna persatuan dan kesatuan. Jadi di sini benang merah yang ingin kita ambil bahwa kita harus senantiasa bersatu. Oke, pokok bahasan pertama, makna persatuan dan kesatuan telah kita bahas. Itu bisa kalian pahami dengan baik. Kita lanjut kepada pokok bahasan yang kedua, yaitu kehidupan bernegara dalam konsep NKRI. Ketika kita bicara kehidupan bernegara, maka kita memerlukan landasan konstitusional untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, kita mengenal landasan konstitusional kita adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kaitan dengan pokok bahasan ini, Pasal 1 ayat 1 UUD 1945 menyebutkan bahwa negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ini menandakan bahwa bentuk negara yang kita pilih adalah bentuk negara kesatuan. Nah, kesepakatan untuk memilih bentuk negara kesatuan didasari dengan pertimbangan bahwa bentuk negara kesatuan ini dipilih sejak awal berdirinya negara kita, dan didasari pula dengan pertimbangan bahwa bentuk negara kesatuan merupakan pilihan yang paling tepat yang mewadahi ide persatuan bangsa kita yang majemuk. Selain pasal 1 ayat 1 untuk memperkuat dasar bahwa bentuk negara kita adalah negara kesatuan, dijelaskan pula dalam ketentuan pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, khusus mengenai bentuk negara kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan. Dengan demikian, kita tidak mengenal bentuk negara federal, tetapi yang kita pilih adalah bentuk negara kesatuan. Dari Sabang sampai Merauke kita sama.
Tidak ada negara Bangka Belitung, tidak ada negara Jambi, tidak ada negara Palembang dan sebagainya, tapi negara Kesatuan Republik Indonesia. Oke, baik. Itu yang bisa Bapak jelaskan kaitan dengan konsep kehidupan bernegara dalam NKRI. Pokok bahasan yang ketiga adalah faktor pendorong dan faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa. Berarti kita akan membahas 2 poin mendasar yang terdapat pada pokok bahasan ketiga ini. Yang pertama adalah faktor pendorong persatuan dan kesatuan. Kalau kita menelisik lebih mendalam bahwa alat pemersatu bangsa yang bisa dijadikan fondasi utama dalam memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda ketika diikrarkan pada tanggal 28 Oktober 1928 yang menandakan kita bertanah air satu, berbangsa satu, dan berbahasa satu. Nah, Sumpah Pemuda menandakan kebulatan tekad, semangat juang pemuda dari seluruh penjuru Nusantara untuk melepaskan diri dari pengkotak-kotakan. Jadi ingin membentuk yang namanya bangsa. Yang kedua adalah Pancasila. Nilai Pancasila sifatnya utuh dan menyeluruh atau universal. Nilai-nilai Pancasila tidak dimiliki oleh suku bangsa tertentu, tidak dimiliki oleh agama tertentu, tapi dimiliki oleh seluruh bangsa Indonesia. Dan yang ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai wadah untuk membingkai, mempersatukan kita yang majemuk. Jadi bisa Bapak katakan bahwa faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa terdiri dari 3 poin. Yang pertama adalah Sumpah Pemuda, yang kedua adalah Pancasila, dan yang ketiga adalah semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kita lanjut ke faktor penghambat persatuan dan kesatuan. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan tentunya harus kita waspadai. Akan tetapi sebagai bangsa yang majemuk, tidak kita pungkiri bahwa faktor penghambat ini menjadi potensi yang sangat merugikan kalau tidak kita antisipasi dengan baik. Nah, apa saja contoh dari faktor penghambat persatuan dan kesatuan itu? Yang pertama, contohnya adalah perasaan kedaerahan yang berlebihan. Ini tidak baik. Yang kedua, munculnya gejala etnosentrisme, menganggap suku bangsanya yang paling baik dan memandang rendah suku bangsa yang lain. Yang ketiga, lunturnya atau melemahnya nilai persatuan bangsa. Dan termasuk juga yang keempat adalah ketidakmerataan pembangunan. 4 poin yang Bapak sebutkan tadi bisa memunculkan konflik horizontal yang merugikan kita semua tentunya. Oke, jadi faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan dibagi menjadi 2 poin mendasar. Untuk faktor pendorong terdiri dari Sumpah Pemuda, Pancasila, dan Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan untuk faktor penghambat terdiri dari perasaan kedaerahan yang berlebihan, munculnya gejala etnosentrisme, kemudian melemahnya nilai luhur budaya bangsa atau nilai persatuan bangsa, dan yang keempat adalah ketidakmerataan pembangunan atau kesenjangan sosial ekonomi. Yang terakhir yang kita akan bahas pada pokok bahasan yaitu perilaku yang menunjukkan sikap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kaitan dengan sikap menjaga persatuan dan kesatuan ini merupakan salah satu kewajiban dari warga negara Indonesia. Banyak hal yang bisa kita tunjukkan baik dalam kehidupan keluarga, sekolah, maupun lingkungan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan.
Antara lain gotong royong, toleransi, anti kekerasan, dan mau bekerja keras untuk membangun bangsa. Nah, contoh yang Bapak sebutkan tadi merupakan bagian dari sikap yang positif untuk memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sendiri, ketika kita bicara toleransi misalnya, maka kita yang terdiri dari dua komponen, boleh dikatakan adalah etnis Melayu dengan etnis keturunan Tionghoa, bisa hidup secara harmonis, berdampingan tanpa terjadinya konflik. Nah, ini harus selalu kita pelihara, kita lestarikan, ya. Karena Bangka Belitung ini yang terdiri dari dua komponen yang Bapak sebutkan tadi bisa berdampingan secara rukun tanpa ada diskriminasi. Bahkan ketika salah satu etnis Tionghoa merayakan hari besar keagamaannya, mereka menyadari bahwa etnis Melayu tidak dapat mengkonsumsi misalnya makanan dan minuman tertentu yang tidak diperbolehkan atas dasar agama. Dan menyadari hal itu, kemudian etnis Tionghoa menyediakan makanan dan minuman yang halal yang bisa dikonsumsi oleh etnis Melayu. Ini menandakan bahwa kita bertoleransi, rukun. Demikian juga ketika kita berbicara, ketika umat Muslim atau Melayu merayakan hari besar keagamaannya, mereka juga datang untuk menghargai. Tidak kalah penting, Bapak juga akan memberikan contoh anti kekerasan. Anti kekerasan mengapa harus kita galakan, harus senantiasa kita gelorakan, bahwa munculnya konflik horizontal itu tidak lain ketika rasa egois muncul, ya. Ketika kita tidak mampu melakukan pengendalian sosial, ya. Pengendalian sosial ini tidak bisa menggunakan kecerdasan yang kita miliki, baik kecerdasan spiritual, emosional, sosial, sehingga melakukan tindakan kekerasan, dan itu tidak dibenarkan, ya. Tidak ada diskriminasi, tetapi toleransi. Nah, itu saja yang bisa Bapak jelaskan untuk materi memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa dalam NKRI. Banyak contoh-contoh yang lain, perilaku yang bisa ditunjukkan, tetapi dari toleransi, anti kekerasan menandakan bahwa kita bisa hidup harmonis, berdampingan satu sama lain. Jadi tidak mengenal beta, abdi, gue, tetapi kita semua bangsa Indonesia yang dipandang secara horizontal. Demikian penjelasan yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.